العليم المفسر الشيخ الحافظ الرازي وعلى فضيلة شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب عدد الأبدين وندى بنا عنكم من جميع المسلمين وصلى الله المعلم في دارنا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحجة الثالثة 311. Innahu ta'ala nahar rasula anil qiraati hala ma kana Jibril alaihissalam yablugul wahya ilaihi. Dalil yang ketiga, bahwasanya Allah Ta'ala menegakkan Rasulullah daripada membaca ketika apa adalah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Wa huwa qaulu ta'ala la tuharrik bilisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan akan lidah engkau Muhammad untuk membaca dengan dia. Wa qala ta'ala wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Dan jangan engkau segera dengan membaca Al-Qur'an dari sebelum bahwasanya selesai kepada engkau itu wahyunya Allah Ta'ala. Wa inna ma kana al-amru kadzalika li anna Jibril alaihissalam kana matbu'an. Dan hanya saja perintah yang demikian itu karena malaikat Jibril adalah itu menjadi matbu'an, menjadi pengikut daripada itu Nabi Muhammad. Padahal hadza anna kulla matbu'in fa innahu la yazuzu li tabihi ayyaqra'a. Maka menunjukkan itu ayat bahwa setiap yang mengikut dia tiadalah harus bagi setiap yang diikuti, bahwasanya tidak harus bagi yang mengikuti ayat qira'a bahwasanya ia membaca. Ini kan dalil orang makmum itu tidak perlu membaca surah Fatihah. Makmum itu tidak perlu baca surah Fatihah karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu bacaan makmum. Fa in qila faqad qala Allah Ta'ala fa idza qara'tahu fattabi Qur'anah. Dan jikalau orang bertanya, qila ai fa in su'ila, jikalau ditanyakan orang, fa idza qara'tahu, apabila engkau membacakan dia, fattabi Qur'anah, maka ikuti olehmu akan bacaannya. Amrun umir Rasul ayaqra inda faragi Jibril, bahwasa ini perintah kepada Rasulullah supaya ia membaca ketika selesai malaikat Jibril membacakan atasnya. Fakada al-imam ma'al makmum, dan seperti itulah imam serta makmum. Ini alasan orang kenapa makmum itu disuruh baca Fatihah setelah imam, karena dalilnya fa idza qara'tahu fattabi Qur'anah. Selesai imam baru makmum baca Fatihah. Fakadal imam ma'al makmum, maka seperti itulah imam serta makmum. Jadi makmum itu baca Fatihah setelah imam membaca surah. Qulna inna Jibril alaihissalam lam yabqa imaman ba'dal qiraah wal imam baqiya imaman ba'dal qiraati. Kami kata malaikat Jibril itu tetaplah sidin imam setelah itu membaca surah, dan imam itu tetap imam setelah dia baca surah. Artinya imam itu kada bawa ambihan. Al-hujjatu rabi'ah al-imamul a'zam inama kana imaman li'annu yanubu manabahum fi tanfidil ahkam wa jibayatil kharraji wa qismatil fai'i
wa tadbiril juyus. Hujah yang keempat, imam besar, imam al-azam, imam besar. Imam besar itu maksudnya yang memimpin satu negara. Hanya saja dia tetap menjadi imam. Karena bahwasa imam itu sebagai pengganti akan mengganti mereka itu pada tamfidil ahkam, yang membuat hukum dan mengambil pajak dan membagikan harta fai, watad bil juyus dan mengatur itu tentara atau pasukan. Wakada imamul jamaah, maka sebab itulah imam sembahyang berjamaah yajibu ayyakuna naiban lahum ti ba'dil a'mal, wajib adalah ia menjadi pengganti bagi makmum, lahum bagi makmum, fi ba'dil a'mal pada sebahagian amal. Jadi orang yang mengatakan imam itu ganti daripada makmum seperti baca surah. Imam baca surah, makmum tidak perlu baca surah. Karena imam itu gantian daripada makmum, sudah diwakili oleh imam, maka makmum itu tidak perlu baca surah. Walamma lam tahsul hadhihi niyabah fi ghairil qiraati wajaba husuluha fil qiraah. Dan manakala tidaklah hasil ini pergantian pada selain ini bacaan, maka wajib hasilnya pergantian tersebut fil qiraah pada itu bacaan. Al-hujjatul khamisah inna jinayatal imam tata'adda ilal qaumi bis shalah. Yang kelima, dosanya imam itu tata'adda, membawa kepada ini makmum fi shalah pada itu salat. Fa innal imama idza saha lazima al qaumu tadaraka sahwahu. Karena apabila imam itu lupa, maka lazim kepada itu kaum mengikuti lupanya itu si imam bil ijma, dengan ijma. Ketika imam lupa lalu imam misalnya sujud sahwi, maka makmum pun disuruh sujud sahwi. Padahal yang lupa tadi imam, makmumnya ada lupa. Makmumnya ada lupa, imamnya lupa. Tapi ketika imam sujud sahwi, makmum mengikuti imam. Kalau makmum karas ampunnya juga ada, ketika imam misalnya sujud sahwi, makmum pun sujud sahwi karena yang empat imam. Bil ijma itu ijma. Wa inda Abi Hanifah idza kana junuban aw muhadditsan fa yata'adda fasadu suatu ila salatul qaum. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila imamnya junub atau bakantut, maka itu membawa kerusakan sholatnya kepada sholat itu makmum. Ila sholatil makmum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam biman rafa ra'sahu qabla al-imami ama yakhafu ayyadilul ra'sahu ra'sa himarin. Ada hadis Rasulullah pada orang yang berdahulu mengangkatkan kepalanya ketika sujud. Ada takutkah engkau ujar Rasulullah kepala kamu itu Allah rubah menjadi kepala himar, mendahului imam. Ada takutkah engkau bahwasanya Allah rubah kepala kamu itu menjadi kepala himar? Idza sabata hadza fa naqul wajaba ayyatahammala qira'anhum, maka kami mengata wajib kita memboleh jadikan bacaan tersebut daripada makmum. Li'annahu lamma hamalahum ba'da af'alihi falau lam yatahammal anhum ba'da af'alihim kana dzalika jawran wa hifan wa ta'ala Allah an dzalika. Al-hujjatu sadisati inna najidu fil urfi anna qauman idza dakhalu ala malikin fa innahum yuqaddimuna wahidan. Alasan orang kenapa makmum itu tidak perlu baca Fatihah di belakang imam, karena kami mendapat pada kebiasaan ada satu kaum apabila mereka datang ke wadah raja, ala malikin, atas seorang raja. Kalau mulkin itu kerajaan artinya, kalau malikin itu raja, kalau malakin itu artinya malaikat. Jadi itu bacaannya ala malikin.
Kalau mulkin itu artinya kerajaan. Kalau malikin itu artinya raja. Kalau malakin itu artinya malaikat. Kalau milkin itu artinya milik. Jadi itu barisnya malikin. Karena pada kebiasaan ke satu kaum apabila mereka masuk mengelangi seorang raja, fa innahum yuqaddimuna wahidan, maka mereka itu yuqaddimuna memajukan akan seorang. Artinya ada juru bicaranya seikung, wa yufawwidunal kalama ilaihi, dan mereka menyerahkan nang bapandir itu kepada si seseorang tadi. Misalnya nang mahadap raja atau bupati itu 50, kada perlu nang 50 itu nang bapandir, seikung gin bapandir cukup. Faka'anna kalamahu kalamun lahum, maka seolah-olah perkataan nang saikung tadi, ya perkataan saikung tadi itu perkataan nang sabarataan. Jadi itu juga imam, kenapa jadi imam? Bacaan imam itu sudah sama seolah-olah itu bacaan makmum sabarataan. Itu nang kenapa orang si makmum itu gawean kada baca apa-apa lagi ketika sembahyang. Baca Fatihah misalnya karena tadi imam itu sudah juru bahasanya. Fa idza faragha dzalika sakhsu minal kalam, apabila tuntung seseorang itu bapandir lawan si raja tadi, wa syara'a fi du'a, lalu ia misalnya memulai pada berdoa, wa faqal qaumu bidzalika du'a, dan nang lainnya itu cuman mencocoki lagi lawan doa nang saikung tadi, ya nang cukup ma'aminakan. Nang lain itu cukup ma'aminakan. Fakadaha huna idza qamal qaumu syakhsan lil imamah bal imam yaqra wa hum sakituna. Maka seperti inilah apabila memajukan satu kaum akan seseorang jadi imam dan imam membaca, maka si makmum itu baratan sakituna, diam. Si makmum itu sakituna, yakni diam. Fa idza syara'a fi tasbihi wa tahlili wa faqahu al-qawmu fihi, baru ketika memulai si imam itu baca tasbih, baca tahlil, maka si makmum tadi baru mencocoki lawan bacaan si imam tadi. Ya waktu ruku baca subhanallahil azim wa bihamdih. Nah, imam baca itu, kita pun baca itu juga. Karena kada baca Quran lagi. Kalau parahatan baca Quran, Fatihah tadi misalnya, cukup imam makmum tadi sakituna, mereka diam. Wa inna ma kuna innahu lamma kana al-amru kadzalika fil urfi wajaba ay yakuna dzalika bi syar'i li qawlihi wa ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Itu di dalam kebiasaan mujasirin apabila rombongan itu menghadap raja cukup seikung janang bapandir. Nah, itu secara kebiasaan. Tapi secara syariat ada sabda Rasulullah, ma ra'ahul muslimuna hasanan, apabila ujar orang Islam itu baik, bahwa indallahi hasanun, maka menurut Allah itu baik. Jadi apapun itu gawian, apabila itu baik, walaupun tidak ada di Quran, walaupun itu tidak ada di hadis misalnya, tapi gawian itu baik, bahwa indallahi hasanun, maka menurut Allah gawian itu baik. Maulid misalnya, kan gak ada di Quran, misalnya gak ada di hadis, tapi gawian maulidan pemaulidan itu baik. Di mana baiknya? Memuji Rasulullah, baca Quran, di situ ada orang baca maulid yang laqad ja'akum itu kan Quran. Gawiannya baik, berarti itu fahuwa indallahi hasanun, maka gawian itu baik, bukan gawian bid'ah. Betahlilan, yang dibaca tahlil, orang membaca tahlil itu baca Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilallah itu Quran. Jadi apa-apa ma rahul muslimuna
hasanan wa ma rahal muslimuna hasanan bahwa indallahi hasan. Apabila menurut orang Islam gawean itu baik, maka menurut Allah itu baik. Kecuali pemuritan bedum misalnya, nah itu kan lain pulang kisahnya. Tapi kalau gawean-gawean itu baik, baca Yasin, baca Quran di kubur, baca Yasin di kubur misalnya, baca manakib, memuji orang-orang soleh. Gawean memuji itu kan kadada dosa. Kalau bang ada di dalam Quran, apabila kita memuji orang soleh haram hukumnya kan kadada. Jadi apapun gawean itu baik, mara'ahul muslimuna hasanan. Hasanan itu kan umum. Fahuwa indallahi hasanun. Menurut orang Islam itu baik, maka menurut Allah itu pun baik. Jadi Allah itu ana inda dhanni abdi bi falyadhunna ma syaa bi. Aku ini ujar Allah terserah sangka hambaku. Apabila ujar hambaku baik, baik. Kalau bang ada baiklah. Wa ma ra'al muslimun hasanan fa wa indallahi hasanun. Al-hujjatu sabi'ah ajma'na ala anna al-imama mukhtasun bisunnatil qira'ah ala tara anna al-imam yajharu bi qira'ah fi salatil jahriyah wal qaum bil ittifaq la yajharuna. Dalil yang ketujuh ijma' kami bahwa imam itu khusus dengan sunnah itu membaca. Seperti tidakkah engkau melihat bahwa imam itu menyaring ketika membaca Fatihah itu ketika sholat menyaring, dan makmum itu ittifaq mereka la yajharuna, mereka tidak membaca Fatihah itu menyaring. Falamma ikhtassa al-imam bi sunnatil qiraah wajaba aidan ay ikhtassa bi fardhiha wal jami' ri'ayatat takhfifi. Al-hujjatu tsani qauluhu ta'ala waratil qur'ana tartila walau wajib qira'ah al-ma'mum la ta'adzara ila tartil. Jikalau wajib membaca Fatihah atas makmum, niscaya udur atasnya itu tartil. Li'annahu yajuzu an yutammimal imam qira'atahu qabla qira'atih. Jadi kalau misalnya ujar sidin si makmum tadi baca Fatihah wajib beimbai imam. Ini misalnya jikalau makmum itu wajib baca Fatihah beimbai lawan imam, imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Yutammimal imam qira'atahu qabla qira'ati. Terkadang ujar sidin si makmum itu terdahulu tuntungnya baca Fatihah daripada imam. Fayabqal ma'mum hinaidin imam muqati al-qira'ah au tarikan litartil. Atau terkadang makmum itu terdudi daripada bacaan Fatihah si imam. Al-hujjatu tasya ijma' ajma'u ala annahu idza sadafal ma'mum alima raki'an fakabbara qa'iman wa rakal imam jazati rak'atu min ghairil qira'ah. Dalil yang ke-9 ijma' mereka itu apabila berbetulan makmum dengan imam ketika imam sedang ruku', fakabara lalu si makmum itu datang, lalu ia baca takbir Allahu Akbar, baca takbirnya berdiri, lalu ia ruku mengumpati rukunya imam, jazatir rak'ah min ghairil qira'ah, maka boleh ia dapat satu rakaat walaupun dia tidak baca Fatihah. Nah itu nang alasan kenapa si makmum tadi cakap baca Fatihah lawan makmum itu di belakang imam wajib. Ketika imam ruku kita datang, lalu kita baca Allahu Akbar, imam tadi ruku kita datang, imbah baca takbir langsung ruku, kan kita dapat serakaat. Jika baca Fatihah itu wajib, berarti kita kada masuk hitungan itu rakaat. Itu alasan kenapa bagi makmum itu kada wajib baca Fatihah ketika di belakang imam. Jika wajib tuh pas imam ruku kita datang, lalu kita mengangkat takbir langsung ruku juga membaca imam. Kan di dalam madhab kita Imam Syafi'i kita dapat satu rakaat. Jika bacaan Fatihah tadi wajib, jadi kada dapat tuh.
Wasabata anal qira'ata sakitatun minal ma'mum. Dan tetaplah bacaan Fatihah itu gugur daripada itu si makmum. Artinya makmum ketika imam sudah parahatan ruku kita datang, lalu kita baca takbir, kada perlu kita baca Fatihah. Langsung aja kita umpat ruku. Bacaan Fatihah kita tadi sakitun atau sakitatun, yakni gugur. Fa in kila fa yalzamukum an taqulu al-qiyam ghairu wajibin 'alal ma'mum. Qulna al-ma'mum qama miqdara makabara. Dan ada orang bertakun, maka lazim dalam kamu bahwasanya kamu mengata berdiri itu kada wajib atas si makmum. Dan kami kata makmum itu berdiri sekedar dia baca takbir. Nah ketika imam rukuninya datang, makmum itu baca takbirnya itu berdiri. Allahu Akbar, ketika berdiri langsung inya ruku. Tsumma ahwa ila ruku faqama maqamal qiyam ammal qiraatu falam yujad min syai'un wallahu alam. Adapun bacaan Fatihah tidak didapat daripada sesuatu wallahu alam. Ini alasan orang kenapa baca Fatihah itu di belakang imam kada wajib. Al-Hujatul Asyirah, dalil yang ke-10, qauluhu al-imam dhaminun wal muadzin mu'tamanun. Imam itu yang menjamin. Nah, ini alasan kenapa imam itu yang menjaminnya. Ketika imam sudah membaca, ianya menjamin bacaan itu makmum. Al-imam dhaminun. Jadi imam itu yang menjamin kebutuhan rakyatnya. Itu imam. Menjamin kesejahteraan rakyatnya, itu gawian imam. Jangan sampai ada rakyat itu sengsara. Jangan sampai ada rakyat itu nang sampai memasak batu. Ketika Khalifah Sayyidina Umar itu jadi imam, jadi khalifah. Sidin malihati rakyat Sidin itu malam. Ketika Khalifah Sayyidina Umar itu menjadi khalifah, gawian Khalifah Sayyidina Umar itu Sidin melihati keadaan rakyat Sidin itu ketujuh, Sidin lihati itu di malam hari. Dan Sidin cuma bawa ajudan seikong. Yang didatangi Sidin itu di pedesaan. Waktu itu Sidin datang ke sebuah kemah, ada perempuan tua memasak anak Sidin itu menangis. Lalu si perempuan tadi mengucap, ini pang kita siapa pemimpin, kada tahu lawan keadaan rakyat. Jadi pemimpin kada tahu lawan keadaan rakyat. Kenapa keadaan rakyat ini nyaman juga kah hidupnya? Sayyidina Umar waktu itu mendengar Sidin masuk, bayar dilihat apa yang dimasak, yakni batu. Ditakoni Khalifah Sayyidina Umar, kenapa masak batu? Kami kada dandang dimasak apa-apa. Jadi dimasak batu ini supaya anak ulun guring. Lalu waktu itu Sidin keluar minta izin. Sidin mengambil di
di Bulog, coba bahasa ini itu, mengambil gandum, lalu Sidin bawa sorongonan. Lalu ada ajudan Sidin ini Aslam, ujar Sidin, ulun nang membawanya. Apa ujar Sidin tadi, nang disambatnya siapa? Nang disambatnya aku, Khalifah Umar, kada tahu lawan nasib rakyat. Karena ini ujar Sidin, iya nyambat aku nang membawanya. Lalu Sidin bawa, Sidin masak akan macam-macam sampai makan puas. Lalu bibinin tuh jawab, nang cocok jadi pemimpin ini Pian, bukan Umar. Umar itu kada tahu lawan keadaan rakyatnya. Karena pantasnya jadi pemimpin. Pian ini nang cocok jadi pemimpin, nang tahu lawan keadaan rakyat. Kadang-kadang itu kan bola kebijakan. Menurut kita, apakah kebijakan itu cocok lawan rakyat? Kita kada tahu. Kita seorang nang baulah kebijakan. Cocokkah kada lawan rakyat? Kada lah. Kada tahu kita urusan itu. Kita disuruh makan jawau, misalnya datang membeli lawan yang lain cocok, katanya makan jawau. Jadi imam itu nang dominun, imam itu menjamin makmum. Kalau jadi pemimpin ia menjamin itu makmum. Wal muadzin mu'tamanun wala ma'nan likauni dhaminan ila annahu yatahammalu qira'anhum. Dan muadzin itu orangnya amanah. Orang muadzin itu yang diberi amanah. Yang kada adzan kecuali sampai waktunya. Dan tidak ada makna keadaan imam itu sebagai menjamin kecuali boleh jadi yang dijaminnya itu yakni bacaan daripada si makmum. Jadi bacaan makmum pun ia sudah namanya jamin. Ketika ia sudah membaca itu sudah bacaan imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu bacaan makmum. Ini pendapat orang yang mengatakan tadi ini itulah bacaan imam ya bacaan makmum. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sebagaimana hadis Rasulullah, apabila selesai imam baca surah maka makmum itu disuruh baca Fatihah. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak perlu lagi baca apa-apa. Cukup makmum itu mendengarkan bacaan imam. Al-Hujjatul Hadi Asyara qauluhu ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang jadi imam itu orang yang aqra'ukum, yang paling baik bacaannya li kitabillah, bagi itu Al-Qur'an. Wa li'annahu makhsusun bi fardil qiraah, karena itu khusus dengan fardu itu bacaan. Wa illa lam yakun li'tibari kaunihi aqra'al qaum li kitabillahi ta'ala maknan. Al-hujjatu tsaniyah asyara ma rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Ada hadis Nabi yang lain, barang siapa baginya ada imam, bacaan imam itu bacaan makmum. Ini dalilnya. Jadi kita kadang menyalahkan apabila ada orang kada baca apa-apa lagi ketika sembahyang. Karena ujarnya man kana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraatun. Al-hujjatu tsalitsah asyara qala sallallahu inna ma ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Hanya sana jadikan imam supaya kita mengikuti dengan itu imam. Wa idza kabbara fakabbaru, apabila imam bertakbir maka hendaklah makmum itu bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam itu ruku hendaklah makmum itu ruku. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka hendaklah mereka sujud. Wa idza qara'u fa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca maka tugasnya makmum fa ansitu,
yakni berdiam. Wa idza qala waladhdallin fakulu jami'an amin. Dan apabila imam membaca waladhdallin, maka hendaklah makmum itu semua membaca amin. Wal istidlal bihi min wujuhin. Kemudian sebagai dalil dengan dia dari ini ada beberapa jalan. Inna qala wa idza qara'a fa ansitu, fadallu ala anna al murada min qouli ta'ala wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu mukhtassun bis salati la bil khutbah. Ini khusus, ada yang mengambil dalil idza qara'a fa ansitu, ini khusus dengan salat, bukan masalah khutbah. Li'anna al-khabar idza wafaqal ayah fal aula ja'alul khabar bayanan lil ayah. Karena hadis itu apabila sesuai dengan ayat Al-Qur'an, maka yang utama menjadikan khabar itu sebagai menyatakan bagi ayat. Wa liqaulihi ta'ala litubayyana linnasi ma nuzzila ilaih, bagi menyatakan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka itu. Apa yang diturunkan kepada mereka itu. Karena di dalam hadis Rasulullah ada disebutkan wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca maka diamlah makmum. Dan itu sesuai dengan ayat yang lain, itu hadis idza qara'a fa ansitu, ada ayat idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila ayat itu sesuai, hadis itu sesuai dengan ayat, maka hendaklah dijadikan hadis itu menyatakan bagi itu ayat. Artinya kalau hadisnya idza qara'a fa ansitu, kalau Qur'annya idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Hadis itu apabila hadis sesuai dengan ayat, maka hendaklah dijadikan hadis itu sebagai menerangkan bagi itu ayat. Jadi hadis yang idza qara'a fa ansitu itu menerangkan ayat Quran yang idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Jadi artinya hubungan idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu itu masalah sembahyang. Kenapa jadi itu dikatakan masalah sembahyang ujar Rasulin? Karena dalilnya ada hadis Nabi idza qara'a fa ansitu. Jadi hadis itu menerangkan itu ayat. Jadi kolerasi daripada apa namanya itu hadis tadi sesuai dengan ayat idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, sesuai dengan hadis idza qara'a fa ansitu. Itu dalil orang yang mengatakan apabila sembahyang itu makmum itu berdiam aja. Ini kisah mengkita anak jadi guru, saya lah babahasan tuh. Mengkada anak babahasan sudah ya. Inau qala wa idza qala al-imam waladhdallin faqulu jamin amin. Hadza yadullu ala anna qaula ta'ala waladhdallin mukhtassun bil imam. Dan perkataan idza qala al-imam waladhdallin, perkataan imam waladhdallin, kata-kata waladhdallin ini khusus lawan imam. Artinya kalau bang makmun membaca waladhdallin juga ujasidin kada. Nang disuruh itu makmum qulu amin. Al-hujjatu rabi'a asyara ma rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam insarafa min salati jahrin fiha bil qiraah. Ada hujah yang ke-14 ketika meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi ketika selesai dari salat menyaring padanya dengan membaca itu Fatihah wa qala hal qara'a minkum ma'i ahadun. Punya Nabi adakah membaca dari kamu sertaku seseorang? Artinya ketika sembahyang cara menyaring maghrib, kemada kau jadi umat juga bacaan.
Faqala rajulun ana ya Rasulullah, lalu berucap seorang laki-laki, ulun ya Rasul, ulun baca juga, pian membaca ulun baca juga. Faqala inni la akulu mali unazi'u fil Qur'an. Ujar Rasulullah, sesungguhnya aku membaca, tidak ada bagiku membantahi pada ini Quran. Maksud Rasulullah, apabila aku bacaan di kamu, ujar Rasulullah, kada perlu umpat bacaan, cukup berdiam dangarakan, ujar Rasulullah, bacaanku. Al-Hujjatul Khamis Asyara innahu dhahara min ashabar radhiyallahu anhum al-inkaru ala man qara'a khalfal imam. Ada yang ke-15, sesungguhnya nampak daripada sahabat mereka mengingkari atas orang yang baca Fatihah di belakang imam. Baru ya an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha annahu qala man qara'a khalfal imam faqad akhta'al al-fitrata. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa baca Fatihah di belakang imam maka sungguh ia tersalah akan ini fitrah. Wa an Zaid bin Sabit man qara'a khalfal imam fala salata lahu. Bahkan Zaid bin Sabit ucap barang siapa baca Fatihah di belakang imam maka tidak ada salat baginya. Wa su'ila Abdullah an al-qira'ah khalfal imam faqala ansit. Ditanyakan kepada Abdullah masalah bacaan Fatihah di belakang imam, maka ujar Sidin diam oleh muatnya ketika imam bacaan, cukup makmum itu diam. Fa inna fi salati syughlan wa syagul imam dalika, karena di dalam salat itu banyak pekerjaan. Maka cukup lakukan engkau itu imamnya yang punya kesibukan tersebut. Cukup imam jauh sidin nombor bacaan itu. Tugas makmum ansib, diam. Wa na'udan wadittu anna alladhi yaqra khalfal imam muli'a futuroban. Bahkan dia berucap, aku suka jika ada orang yang membaca Fatihah di belakang imam itu mulutnya dipenuhi dengan tanah. Walam a'ni ra'aitu risalatan sannafa ba'dul mukhalifina fi hadhil masalah. Dan aku jadi pengarang ini kitab ada melihat satu risalah yang mengarang akan dia sebagian orang-orang yang menyalih pada ini masalah secara khusus. Wa jami'a fi hadhil wujuh, dan seluruh apa yang pada ini jalan. Wala khastuha wa naqatu ila hadzal maudhi wa billahi taufik. Lalu aku ringkaskan akan dan aku pindahkan akan kepada ini tempat, wa billahi taufik. Lalu jawaban daripada yang pertama. Jadi hujah orang yang ada berapa? Ada 15. Jadi jawaban yang pertama yang mengatakan inna qaula ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jawaban daripada masalah idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Laisa hadza khitaban ma'al muslimin. Ini tidaklah khitabnya kepada orang Islam. Bal hadza khitab ma'al kufar. Ini ayat khitabnya kepada orang kafir. Ujar alasan yang mengatakan baca yang dimaksud kalau yang pertama tadi kan alasan imam makmum itu cuma mendengarkan aja, kada perlu bacaan. Jadi ujar Sidin pengarang ini kitab Manaqib Imam Syafi'i ini, ayat itu diturunkan bukan kepada orang Islam khitabnya tapi kepada orang kafir. Laisa khitab ma'al muslimin bal min hadza khitab min al-kuffar. Wa dzalika li anna Allah ta'ala kullama anzala ala rasulama ayatan wa arada rasul ayakra'aha alaihim qira'atan yafhamunaha wa yudrikuna ma'naha rafa'u aswatahum wa aktsiru minasihati. Nabi ketika hendak baca Quran atas mereka itu supaya mereka memahami akan dia dan memperdapati maknanya, orang-orang kafir itu mereka mengangkatkan suara mereka itu dan mereka banyak bakuriak. Fayasiru dzalika man'an linnas min istima'i tilkal ayah. Lalu jadilah manusia ketika itu mereka tertegah daripada mendengar itu ayat.
Jadi ujar pengarang kitab Sidini Mufassir ahli tafsir, ayat ini khitabnya kepada orang-orang kafir. Idza quri al-Qur'an pastami'u ya kafir. Wa kana ba'dhum ya'ridu anil istima' wa yataghafalu anhu, adalah sebagian mereka itu berpaling daripada mendengarkan dan pura-pura lupa daripadanya. Fallahu ta'ala khatama wa qala wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ay la'allakum tafhamuna ma'aniha wa tuhituna bihaqaiqiha fatasiruna marhumina. Apabila kamu dibacakan Quran kepada kamu, dengarkan olehmu dan diam olehmu, mudahan kamu itu turhamun, mudahan kamu itu faham maknanya dan kamu mendapat hakikatnya, dan jadilah kamu itu orang-orang marhumin yang dirahmati. Itu satu alasan jawaban pertama, ayat ini turunnya bukan kepada orang Islam tapi kepada orang kafir. Artinya kalau ini ayat turunnya kepada orang kafir, tidak ada hubungannya masalah sholat tadi. Kalau ini ayat turunnya kepada orang kafir, berarti ini ayat tidak ditujukan kepada masalah sembahyang tadi. Nang suruh makmum cuma berdiam aja, kada lagi baca apa? Baca Fatihah. Artinya ini kada ada kolerasinya lawan sembahyang. Ini urusan khitab, ini ayat turunnya kepada orang-orang kafir. Nah, ramai ini baca tafsir kita juga lah. Ya kan ada, kalau nang ida apabila dibacakan Quran, pastami'u dengarkan olehmu dan diam olehmu, mudahan kamu dapat rahmat, itu kan terjemah. Itu kan terjemah, kita kada tahu. Karena kalau di tafsir itu kan ada ayat ini turunnya kemana, khitabnya kemana, kan ada tafsirnya. Sementara ini kalau kita misalnya khutbah Jumat itu kan pasti ditujukan nang idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu urusannya lawan khutbah. Padahal ujar sini ini ayat turunnya kepada orang-orang kafir. Walladhi yadullu anna al-murada ma dzakarna anna muqaddimatil ayat wa ma'akhrata la yaltaqiyani illa bima dzakarna, dan menunjukkan bahwasanya yang dikehendaki apa yang telah kami sebutkan, muqaddimah ini ayat dan akhir ini ayat tidaklah bertemu keduanya kecuali dengan apa yang kami sebutkan akan dia. Amal muqaddimatul ayat, muqaddimah ayat sebelum ayat nang idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsiruna wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula tabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatun liqaumin yu'minun. Ini muqaddimah ini ayat, yakni ayat ke-202 dan 203. Sebelum ini ayat 204. Jadi ayat 202 203-nya dan adalah saudara-saudara mereka itu yang muddunahum, mereka berkepanjangan di dalam kesesatan. Bil ghayyi, kesesatan. Kemudian mereka itu taksir. Dan apabila tidak datang kepada mereka dengan satu ayat, mereka mengata, jikalau tidaklah kami memilih akan dia, katakan olehmu hanya saja aku mengikut apa yang diwahyukan kepadaku daripada Tuhanku, dan ini basairu, kabar dari Tuhan kamu, dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
Wajul istidlal annahu ta'ala hangka anil kufar syiddata inadim. Dan jalan ini dalil Allah menghikayatkan daripada orang kafir ketika bersangatan ingkarnya mereka itu watamaddudihim nang wa ikhwanuhum yamuddunahum, dan berkekalannya mereka itu wakilati intifaihim, dan sedikit manfaat mereka itu bistima'il Quran, dengan mendengarkan Quran. Artinya orang kafir itu punya mendengarkan Quran kada ada manfaat, sedikit manfaat lawan mereka itu. Bahkan kalau ta'ala ba'da dalika wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu khitabaan ma'a ulaikal kufar. Maka ayat nang 204 ini idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, kolerasinya itu ujasin lawan pembicaraan nang ayat 202 itu, yakni khitabnya kepada orang kafir. Jadi pastami'u itu pastami'u ya kafirun atau ya kafirin, dengarkan oleh hai orang-orang kafir, bukan hubungannya lawan orang Islam. Karena ayat yang pertama, ayat yang muqaddimah yang pertama itu bicara masalah orang kafir, bukan bicara masalah orang Islam. Nama mandirakan dulu, ini orang ahli tafsir yang hidup di tahun 600-an, 600 Hijriah. Wa targhiban lahum, supaya menggambarkan kepada orang kafir itu pada mendengarkannya, wa tadabbur fi ma'ani, memikirkan maknanya, wal intifa bi asal, mengambil manfaat dengan dalilnya, walladzi yaziduhu takdziban annahu ta'ala wala hadza ba'sa'ul min rabbika wa huwa rahmatul liqaumin yu'minun. Fa hukmullah ta'ala bi anna istimal Qur'an rahmah lil mu'minin qat'an, dan hukum Allah mendengarkan Quran itu menjadi rahmat bagi orang beriman secara mutlak. Istima' al-Quran rahmatan lil mu'minin qat'an. Tsumma qala ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Wa muakhiratul ayati qauluhu ta'ala la'allakum turhamun. Dan akhir daripada ini ayat, yani la'allakum turhamun, hakama 'ala al-mukhatib hadzal khitab annahu la'allahu yarhamu walau kana hadzal khitab minal mu'minin lama qala fihi bi kalimati la'alla. Jikalau ayat tersebut nang idza quri'al Qur'an, kada perlu lagi itu dengan ayat la'alla ba'da anu qaddama qanu marhuman qat'an, karena orang beriman itu nyata sudah marhum, dapat rahmat. Kada perlu lagi nang kata-katanya apa, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila nang disuruh baca Quran itu mendengarkan Quran atau baca Quran itu orang beriman, pasti orang beriman itu sudah dapat rahmat. Kada perlu lagi nang membuat la'allakum turhamun. Caka khitab itu ayat kepada orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu seberataan sudah dapat rahmat Allah Ta'ala. Nang la'allakum turhamun dari hujah sedih caka ayat nang idza quri'al Qur'an fastami'u, apabila itu ditujukan kepada orang beriman, kada perlu lagi kalimat nang la'allakum turhamun. Fasabata anal mukhatibin min hadzal khitab humul kafirun lal mu'minun. Maka tetaplah nang dikhitab dengan ini ayat idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ini khitab kepada orang kafir, bukan kepada orang beriman. Jadi tadi kalau kayak itu, ini ayat jadi dalil bahwa saya makmum tidak perlu baca Fatihah di belakang imam, ini kada masuk ini ayat ujar sidin, karena lain pembicaraan. Wa amma sayru jubai ala katratiha mu'aradatul wajwahidin wa huwa annal qur'ana ta'atun anal Qur'ana ta'atun syarifatun aliyatud darajah la semikiratu suratul Fatihah. Bahwasanya adapun seluruh jalan yang mana atas banyaknya bertentangan dengan satu jalan yang satu, yakni Quran. Itu Quran ta'atun syarifatun, membaca Quran itu taat yang paling mulia lagi, tinggi derajatnya. Baca Quran itu taat
tinggi dan la siyama qiraati surah Fatihah, apalagi baca surah Fatihah. Fa inna mustamilatun ala tahmid wa tamjid wa sana ala Allah, apalagi baca Fatihah karena Fatihah itu terkandung atas memuji Allah dan memuji Allah taala. Fa kana al man'u min hadhil qiraah man'an min hadhil ta'ati syarifah. Dan adalah orang yang menegah daripada ini baca Fatihah itu berarti dia menegah kepada ini taat yang sangat mulia. Wa dzam parajul idza samil Qur'an wa lam yaqra faqat baqiya mu'talan an kulli ta'ati. Lagian ujar sini apabila seseorang apabila mendengar Quran lalu ia kadang membaca apa-apa, maka tinggallah ia kosong, mu'attilan itu kosong daripada seluruh ta'awudz kala khilafi qanuni ta'abbud. Wa idza kana al-man'u min al-qira'ah yubdi ila hadhil mahd wajib yakun al-qawlu bil man'i minhu qawlan batilan wallahu a'lam. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, as-sunnatu inda Syafi'i raf'ul yadain fi mawdi'i thalathah, yakni sunat menurut Imam Syafi'i mengangkatkan tangan pada 3 tempat. Idza kabara lil iftitah, apabila membaca takbir bagi pemulaan salat, wa idza arada ayyarka, apabila hendak ruku, dan apabila ia bangun daripada ruku. Wasallama Abu Hanifah raf'al yadain fi takbiratil iftitah wa ankarahu fil mawdi'ainil baqiyaini, tapi menurut Imam Abu Hanifah mengangkat tangan itu sunat pada waktu takbir pemulaan, yang lain daripada itu kada. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.